Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laudi Muhammad Firmudawat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang presentasi saya yang berjudul Sistem Informasi Desa Berbasis Web pada Desa Batu Atas Barat, Kecamatan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan. Baik, mungkin rekan-rekan ada yang ingin bertanya bahwa kenapa saya mengangkat judul atau tema ini. Itu karena dilatar belakangi oleh masalah-masalah yang ada di desa saya. Saya melakukan identifikasi masalah di sana. Saya menemukan bahwa ada kesulitan dalam pengaksesan informasi oleh warga atau masyarakat di desa. Sehingga saya coba menawarkan suatu solusi teknologi informasi atau sistem informasi desa berbasis website. Lebih lanjut saya akan menjelaskan mungkin di awal apa sih sistem informasi, apa sih sistem informasi desa, dan bagaimana rancang bangun atau bagaimana kita merancang dan mendesain suatu sistem informasi desa berbasis web yang sesuai dengan standar atau yang sesuai dengan potensi dan kondisi desa. Oke, baik, kita mulai presentasinya. Sebelum melangkah lebih jauh tentang bagaimana cara mendesain sistem informasi desa berbasis web, terlebih dahulu kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar seperti apa itu sistem informasi, apa itu sistem informasi desa. Nah, pengertian sistem informasi menurut Alter, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Ini pendapat Alter tentang sistem informasi. Lalu, apa itu sistem informasi desa? Dalam arti luas, sistem informasi desa adalah seperangkat alat yang meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang dikelola oleh pemerintah desa untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data desa yang diatur dalam bagian ketiga Undang-Undang Desa Pasal 86. Dalam arti sempit, pengertian dalam arti sempit, sistem informasi desa atau biasa disingkat SID, SID, adalah sebuah aplikasi yang kemudian membantu pemerintah desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa guna memudahkan proses pencariannya. Pertanyaan kemudian adalah, apa sih manfaat dari sistem informasi desa? Sistem informasi desa tentu punya manfaat yang sangat besar buat desa. Dengan adanya sistem informasi desa, kantor desa bisa menjadi lebih efisien, pelayanan kantor desa lebih efektif, pemerintah desa lebih transparan, akuntabel, pelayanan publik lebih baik, kemudian warga atau masyarakat di desa bisa mendapat akses yang lebih baik pada informasi desa. Nah, dibandingkan dengan sistem informasi tradisional yang ada dipakai di sebagian besar yang ada saat ini, misalnya kayak papan informasi atau balai APBDes. Lalu kemudian manfaat berikutnya, warga desa dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan desa dengan adanya sistem informasi desa ini. Lalu apa metode pengembangan sistem yang kita gunakan? Metode pengembangan sistem informasi desa yang saya akan gunakan di Desa Batu Atas Barat adalah menggunakan metode SDLC, System Development Life Cycle, siklus hidup pengembangan sistem, di mana tahapannya ada 4. Pertama, tahap analisis, analyze, design, implementation atau implementasi, dan testing atau tahap uji coba. Secara umum,
ada 2 tahapan pengembangan sistem informasi desa berbasis web. Pertama, tahap analisis dan perancangan sistem. Upaya untuk mendapatkan gambaran bagaimana sistem bekerja dan masalah-masalah apa saja yang ada pada sistem, serta dilakukan untuk mengetahui kebutuhan user pada sistem yang akan kita bangun. Tahapan kedua adalah tahapan uji coba sistem. Setelah proses analisis dan perancangan sistem dilakukan, kita lakukan tahap kedua, yaitu tahap uji coba sistem, untuk mengetahui kemampuan sistem atau untuk menguji sejauh mana sistem yang sudah kita buat tadi dalam mengolah informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Ada 3 skenario dalam menganalisis dan merancang sistem informasi berbasis website. Pertama, struktur menu website desa. Kedua, use case diagram. Dan ketiga, sequence diagram. Yang dimaksud dengan struktur menu website desa adalah bagaimana kita menganalisis apa-apa saja menu yang dibutuhkan oleh user kita sebelum kemudian kita mendesain atau merancang struktur menu tersebut. Misalnya kan ada 2 ya, ada 2 struktur menu secara umum. Pertama, struktur menu yang bersifat statis dan struktur menu yang bersifat dinamis. Struktur menu yang bersifat statis misalnya kayak home, terus data profil desa, lembaga desa, menu data desa, menu kontak desa, disclaimer, dan lain-lain. Itu semua contoh bagaimana kita menganalisis struktur menu website desa yang bersifat statis. Lalu yang struktur menu yang bersifat dinamis seperti ini ditandai dengan kontennya berubah. Kalau yang statis tadi itu dia tetap, kalau ini kontennya berubah. Seperti misalnya postingan berita, menu agenda desa, menu peraturan desa. Ini berhubungan dengan postingan atau artikel yang diupdate secara berkala. Kedua, skenario use case diagram. Pada skenario use case diagram ini, kita akan mencoba menganalisis bagaimana proses interaksi yang dilakukan pengguna terhadap sistem. Misalnya ketika pengguna berkunjung ke website desa, mereka kemudian melihat home sebelum mereka akan mengklik atau masuk di menu home, halaman home. Begitu juga pengguna ketika melihat menu lembaga desa atau menu data profil desa, mereka akan melihat sebelum terjadi actionnya misalnya pas setelah melihat, mereka kemudian melakukan klik pada menu itu lalu masuk ke halaman menu. Itulah untuk bagaimana skenario use case diagram ini. Kita coba analisis di situ, apa saja yang terjadi di situ. Kemudian dari sisi admin, itu dari sisi user, dari sisi admin, kita akan menganalisis bagaimana admin mengelola menu home, bagaimana admin mengelola profil lembaga desa, menu, dan menu-menu yang lainnya. Ketiga, sequence diagram. Sequence diagram ini sebenarnya masih berhubungan dengan skenario yang kedua, yang use case tadi. Kalau use case berbicara tentang berfokus pada perilaku user, untuk sequence diagram ini kita fokus pada bagaimana interaksi dengan objek, bagaimana interaksi objek dan objek yang lain, bagaimana proses yang terjadi atau pesan yang ada sebelum kemudian terjadi event. Di dalam sequence diagram
secara umum mempunyai dua dimensi, dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dimensi horizontal ini berbicara tentang objek, ini menggambarkan objek yang horizontal. Yang vertikal, garis-garis vertikal yang itu berbicara tentang waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi suatu event ketika user berinteraksi dengan use case ini, menu-menu yang tadi ya. Misalnya user berinteraksi dengan menu lembaga desa. Nah, waktu yang diperlukan untuk membuka menu lembaga desa tadi itu berapa, dan proses apa yang terjadi selama waktu itu sebelum membuka halaman menu lembaga desa misalnya. Diagram urutan atau sequence diagram ini sangat penting dalam untuk menganalisis dan mendesain suatu sistem informasi desa berbasis website. Nah, ini untuk memudahkan bagaimana merancang sistemnya. Biasanya ini digunakan untuk programmer. Ya. Tahapan terakhir dari pengembangan sistem informasi berbasis website ini adalah kita melakukan uji coba sistem. Uji coba sistem kita lakukan untuk tujuan bagaimana menguji sistem informasi desa yang sudah kita rancang tadi menggunakan sistem localhost atau netplalat atau WP admin. Kita lakukan terlebih dahulu pengecekan uji coba. Kita ingin tahu apa saja kelemahan sistem yang sudah kita rancang tadi. Kita ingin uji seperti apa menu-menu yang ada pada website yang kita rancang tadi. Kita ingin menguji bagaimana kemampuan admin dalam mengelola informasi yang ada di website desa, sehingga ketika informasi yang ditampilkan tidak terjadi error atau kesalahan baik antara admin maupun pengguna. Nah, ini tahap uji, ini sangat penting. Pemaparan saya terkait rancang bangun sistem informasi desa berbasis web pada Desa Batu Atas Barat, Kecamatan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan. Saya berharap semoga saja dengan adanya rancangan program sistem informasi ini dapat menjadi solusi atas permasalahan yang ada di desa, khususnya di desa saya, Desa Batu Atas Barat. Sehingga dengan adanya sistem informasi ini dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, akses informasi bisa diperoleh dengan mudah, lebih efisien, lebih akuntabel, lebih cepat. Penyebar luasan informasi penting di desa seperti data potensi desa, data penduduk desa, data luas wilayah, dan data profil desa lainnya bisa lebih mudah diperoleh oleh masyarakat desa. Dan juga yang paling penting juga adalah sistem informasi desa ini bisa menjadi media promosi produk lokal desa atau produk lokal buatan masyarakat desa. Jika ada hal-hal yang ingin rekan-rekan tanyakan, silakan sampaikan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatian.